Dampak KTT G20 bagi ekonomi Indonesia dan dunia. Perhelatan KTT G20 di Indonesia telah membawa dampak positif nyata baik bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia, salah satu dampak nyata adalah bahwa perhelatan ini berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertama, KTT G20 menjadi berkah bagi meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terutama Bali, tempat penyelenggara KTT G20. Perekonomian Bali di kuartal ketiga tahun ini tumbuh hingga 8,1% year-on-year. Ini peningkatan sangat besar jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang 3,05%. Bagi Indonesia secara umum, dampak positif dari KTT G20 itu juga terlihat dari beberapa bukti nyata, yang diantaranya, sektor pariwisata. Dari perhelatan ini proyeksi meningkatnya wisatawan mancanegara sekitar 1,8 juta hingga 3,3 juta. Angka ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari sektor hospitality, dari tingkat hunian hotel para tamu-tamu negara G20 beserta media massa negara, juga turut merasakan dampak positif dari perhelatan KTT G20 ini. Berbagai UMKM yang dilibatkan dalam 150 side event, juga termasuk yang merasakan dampak positif dari perhelatan KTT G20 ini. Sektor energi di Indonesia juga mengalami berkah dari gelaran KTT G20. Sebab lewat Presiden Jokowi yang menunjukkan pencapaian transisi energi hijau di Indonesia, terutama pengembangan transisi EBT, Indonesia menjadi semakin dilirik dunia, dan terutama investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan Indonesia memperoleh sebesar 20 miliar sebagai komitmen dari Just Energy Transition Program (JETP) dalam rangka mekanisme transisi energi. Skema pendanaan JETP terdiri atas 10 miliar dolar yang berasal dari pendanaan publik berupa pinjaman lunak dan hibah. Sisanya 10 miliar dolar berasal dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Dari sisi penyerapan tenaga kerja, ada sebanyak 33.000 orang yang terserap dalam momen perhelatan KTT G20 ini. Sementara dari sektor pariwisata, ada 600-700 ribu lapangan pekerjaan baru. Terserapnya masyarakat sebagai tenaga kerja berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat. Alhasil, pendapatan pajak akan naik hingga lebih dari 18%, lebih dari 24% penerimaan bea cukai, dan tentunya penerimaan PNBP diperkirakan juga akan naik lebih dari 23%. Yang tak kalah penting, adalah karena Indonesia dalam posisinya selaku presidensi G20 memiliki kesempatan besar terlibat langsung untuk mendesain perekonomian dunia, sehingga dampaknya bisa menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam hal meningkatkan ekspor Indonesia. Kemudian kedua, dampak positif dari KTT G20 terhadap dunia terlihat di antaranya, penyikapan atas perang yang melanda Rusia-Ukraina. Seluruh peserta KTT G20 bersepakat untuk mengutuk perang dan perlunya perdamaian. Lalu di sektor kesehatan dan ekonomi, KTT G20 melahirkan dana Pandemic Fund, sebagai kumpulan dana oleh negara-negara di dunia sebagai langkah bersama untuk mengatasi kemungkinan pandemi di masa depan, pembentukan dana bantuan IMF, kerjasama sistem ketahanan kesehatan global dan harmonisasi standar protokol kesehatan, pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respon terhadap krisis kesehatan di masa depan, dan mobilisasi seluruh sumber pendanaan untuk mencapai tujuan agenda, Sustainable Development Goals, SDGs 2030. Itulah beberapa poin tentang dampak positif berkat adanya penyelenggaraan KTT G20 di bawah komando Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini.